Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mister harap kabar anak-anak dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Tapi sebelum kita belajar, Mister mengajak anak-anak semua untuk berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah kita berdoa hari ini, Mister akan memulai pelajaran PJOK hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum Mister mulai atau masuk ke dalam materi inti pelajaran PJOK hari ini, Mister akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Nah, kali ini Mister memiliki 4 tujuan pembelajaran PJOK hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah siswa dapat berolahraga sambil mempraktikkan gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Lalu yang kedua, siswa dapat mengamati gambar dengan jarak yang baik antara mata dan buku saat menulis. Dan yang ketiga, siswa dapat mengamati gambar posisi cahaya saat menulis. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ini, ketika kita mengamati gambar atau menulis, kita harus memperhatikan posisi cahaya atau pencahayaan dalam ruangan yang sedang kita tempati. Nah, lalu yang keempat adalah siswa dapat berolahraga sambil mempraktikkan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini di pelajaran PJOK. Selanjutnya, kita masuk ke topik ya. Topik yang kita akan bahas yaitu pada buku tema kedua yaitu kegemaranku. Nah, lalu yang kita akan bahas adalah subtema 3 dan subtema 4. Pada subtema 3 berjudul Gemar Menggambar. Nah, di subtema 3 ini kita akan membahas tentang gerakan menarik tanpa berpindah tempat, lalu jarak antara mata dan buku, lalu yang terakhir posisi cahaya saat menulis. Dan yang subtema 4 berjudul Gemar Membaca. Pada subtema 4, topik yang akan kita bahas adalah gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Nah, itu adalah topik yang akan kita bahas pada pelajaran PJOK hari ini. Lalu yang pertama, kita masuk topik yang pertama yaitu subtema 3 Gemar Menggambar. Pada subtema 3, materi yang kita akan bahas pertama adalah gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Nah, anak-anak di sini bisa membuka buku paketnya halaman 115 ya. Di sini anak-anak bisa melihat tampilan pada gambar seperti ini ya. Di sini ada gambar dua anak laki-laki dan dua anak perempuan yang saling menarik ya. Nah, gerakan menarik tanpa berpindah tempat ini juga termasuk gerakan non lokomotor ya, gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, gerakan menarik ini atau gerakan saling tarik menarik itu membutuhkan kekuatan otot tangan dan keseimbangan pada kaki. Nah, anak-anak, mari kita baca pada buku halaman 115. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira, bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri, ke kanan, gerakan terlihat seperti orang menggergaji. Mari berlatih gerak menarik bersama temanmu. Ayo kita berolahraga agar badan sehat. Badan yang sehat harus kita syukuri. Nah, untuk tarik menarik ini gerakannya ke kiri dan ke kanan ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar di tampilan Mister. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, gerakan keseimbangan dan saling tarik-menarik tanpa berpindah tempat. Nah, tiga gerakan di sini atau tiga gambar di sini ada termasuk juga gerakan
non lokomotor ya. Gambar 1 dan gambar 2 yaitu untuk melatih keseimbangan ya, keseimbangan. Lalu gambar yang ketiga di sini ada gerakan saling tarik menarik ya antara dua orang. Ya, tentunya tidak berpindah tempat. Maka dari itu ketiga gerakan ini disebut gerakan non lokomotor ya. Yang gambar 1 dan gambar 2 ini melatih keseimbangan. Gambar 3 yaitu untuk melatih otot tangan ya, membutuhkan kekuatan otot tangan. Oke, selanjutnya ya di sini anak-anak bisa membuka halaman 116 ya. Anak-anak boleh mempraktekkan ini di rumah ya, atau bisa mempraktekannya dengan ayah atau dengan ibunya atau dengan kakak atau adiknya ya. Nah, karena ini adalah gerakan atau olahraga yang berpasangan ya, khususnya untuk gerakan tarik menarik. Nah, selanjutnya Mister akan membahas tentang jarak antara mata dan buku. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 130 ya. Ketika kita membaca dan menulis di buku, ada jarak antara mata dan buku kita. Jarak yang ideal ketika kita membaca buku adalah 25 sampai 30 cm ya. Anak-anak harus ingat ya, jarak di antara mata dan buku kita adalah jaraknya 25 sampai 30 cm. Nah, kita juga tidak diperbolehkan untuk membaca dengan posisi tidur berbaring ya. Kita juga tidak diperbolehkan untuk membaca dengan posisi tidur atau berbaring. Ketika membaca kita harus posisi duduk yang tegap ya. Nah, pada minggu-minggu lalu Mister sudah tunjukkan ya bagaimana cara duduk yang tegap, berdiri yang tegap ya, itu untuk berfungsi untuk tulang punggung kita supaya bagus dan tidak bungkuk. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada anak laki-laki yang duduk dengan tegap ya. Dan lihat jarak antara mata dan buku tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya. Nah, untuk jarak antara mata dan buku anak-anak bisa lihat ya. Jaraknya antara 25 sampai 30 cm ya. Ketika membaca atau menulis atau menggambar yang berkaitan di buku, kita harus mengatur jarak mata kita dengan jarak buku kita ya. Jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh ya. Jadi mata kita tidak mudah rusak ya. Kita juga harus pintar mengatur jarak antara mata dan buku. Oke. Nah, selanjutnya posisi cahaya saat menulis ya. Ketika kita membaca, menulis dan menggambar di buku, anak-anak harus memperhatikan pencahayaan ya. Pencahayaan itu ya berupa lampu ya, lampu di dalam ruangan ya. Cahaya tidak boleh terlalu terang dan arahnya tidak boleh dari bawah mata kita ya. Berarti arahnya itu tepat ya. Cahayanya itu datangnya dari atas kepala kita, tidak boleh dari bawah arah mata kita ya. Nah, itu bisa menimbulkan mata cepat lelah dan kepala pusing ya. Jadi cahaya yang mengarah langsung ke mata kita dapat menimbulkan mata cepat lelah dan kepala bisa pusing. Nah, cahaya juga tidak boleh terlalu redup ya. Jadi cahayanya harus pas ya, tidak boleh terlalu terang ya, atau juga tidak boleh terlalu redup ya. Nah, cahaya juga harus berada di atas kepala kita ya, tidak boleh tatapan langsung dengan mata kita ya. Itu bisa menimbulkan mata cepat lelah dan kepala pusing ya. Jadinya kita membaca atau menulis dan menggambarnya itu sulit ketika cahaya yang kita dapat itu langsung menyorot ke mata kita. Jadi pencahayaan juga harus diatur ya. Tidak hanya jarak ketika kita membaca, menulis atau menggambar, tidak hanya jarak yang harus kita perhatikan, tetapi juga kita harus memperhatikan pencahayaan di suatu ruangan ya yang kita tempati. Nah, itu ya.
Selanjutnya kita masuk ke subtema 4, yaitu yang berjudul gemar membaca. Pada subtema 4 ini kita akan membahas gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ya. Anak-anak di sini bisa membuka buku paket temanya halaman 157. Jika sudah tampilannya maka seperti ini ya. Nah, di sini ada gambar dua anak laki-laki yang saling mendorong ya. Kita harus baca dulu ya yang pertama. Ayo mengamati. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ya. Nah, di sini gerakan mendorong juga termasuk gerakan non lokomotor ya, karena tidak berpindah tempat. Ya, sama seperti gerakan menarik tadi, untuk gerakan mendorong ini dibutuhkan yaitu kekuatan atau tenaga dari tangan ya, yang berfungsi untuk mendorong lawan kita ya. Nah, kita juga harus berhati-hati ya. Untuk gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ini, posisi yang harus dilakukan adalah berdiri ya, berdiri dan kaki agak terbuka untuk kuda-kuda ya, supaya kaki kita atau tubuh kita ini kokoh ya, kokoh. Oleh karena itu kita harus mempunyai sikap kaki atau kuda-kuda yang kuat ya. Nah, kakinya seperti ini ya bentuknya. Lalu tangannya ke depan ya, diarahkan ke depan untuk mendorong lawan kita di depan kita. Oke. Nah, selanjutnya gerakan mendorong dilakukan ya. Jangan sampai berpindah tempat ya, karena ini gerakannya sederhana ya, hanya mendorong ya. Nah, gerakan ini juga membantu untuk otot kita supaya kuat ya. Oke. Nah, selanjutnya materi kita hari ini sudah selesai dan Mister akan evaluasi. Nah, untuk yang pertama, ya kita sudah mempelajari tentang fungsi gerakan menarik tanpa berpindah tempat ya. Tadi Mister sudah jelaskan gerakan menarik atau gerakan saling menarik tanpa berpindah tempat ya. Gerakan menarik itu juga tadi termasuk gerakan non lokomotor. Lalu yang kedua adalah gerakan keseimbangan ya. Anak-anak di sini tadi Mister sudah tunjukkan gambar dua gambar ya. Nah, di dua gambar itu ada anak-anak yang sedang merentangkan tangan ya, yang artinya mereka sedang melatih keseimbangan ya. Lalu yang ketiga, posisi saat kita membaca, menulis dan menggambar ya. Posisi tadi Mister sudah menjelaskan tentang jarak ya, jarak antara mata dan buku kita. Anak-anak masih ingat berapa sentimeter? Iya, 25 sampai 30 cm ya, posisi buku jarak antara mata dan buku kita yaitu sekitar 25 sampai 30 cm ketika kita membaca, menulis dan menggambar ya. Lalu yang keempat tadi Mister sudah jelaskan ya, pencahayaan ketika membaca, menulis dan menggambar di buku ya. Pencahayaan juga harus kita atur ya, harus kita setting. Jadi cahaya itu tidak boleh terlalu redup dan juga tidak boleh terlalu terang, dan arahnya tidak boleh langsung ke arah mata kita ya. Jadi arahnya itu di atas atau di belakang kita. Oke. Nah, untuk arah cahaya yang langsung menyorot ke mata kita bisa menimbulkan mata lelah dan kepala menjadi pusing ya. Jadi pencahayaan juga harus kita atur ya. Di ruangannya tidak boleh terlalu redup dan tidak boleh terlalu terang. Nah, lalu tadi yang terakhir Mister sudah jelaskan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ya. Ini juga termasuk gerakan non lokomotor. Oke, untuk pelajaran PJOK hari ini sekian ya dari Mister. Terima kasih. Oke, setelah kita belajar PJOK hari ini, kita akan menutup pelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar.
Mister akan pimpin doa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.